saja yang penuh sukacita, yang sudah rindu akan firman Tuhan, rindu akan puji-pujian bersama-sama mengangkat pujian pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi dengan tangan-tangan ya, shalom. Semangat. Ayo udah makan semua ya. Mari kita pada malam hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama mau lebih lagi mengenal apa maunya Tuhan. Apakah ini sesuai mau kita atau mungkin sesuai mau Tuhan? Gimana ya? Jadi mari sama-sama kita mendengar firman Tuhan, belajar bersama-sama, dan mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Saya undang untuk kami berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai untuk Tuhan, sebab Dia sungguh baik bagi kita. Sebab sungguh Tuhan hadir dalam setiap puji-pujian kita.
Dan pada malam hari ini, pada saat ini, mari kita bersama-sama tenangkan hati kita. Kita mau tenangkan diri kita. Kita mau sungguh masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau datang dengan segenap keberadaan kita. Apa yang kita rasakan pada malam ini, apa yang kita telah lalui hari ini, kita mau bawa di hadapan Tuhan dengan jujur. Ini aku Tuhan, aku mau datang dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita. Mari kita angkat tanda kemenangan yang Tuhan berikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Engkau hadir selalu dalam setiap perjalanan hidup kami, Tuhan. Engkau pun yang membimbing kami hingga kami sampai di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu pada kami. Malam hari ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hati kami, membawa diri kami Tuhan. Kami mau membuka hati, diri kami, pikiran kami untuk pekerjaan-Mu. Layakan kami malam ini Tuhan, untuk sungguh membuka hati sehingga hati kami bagaikan tanah yang subur, dan roh dengan kekuatan-Mu Tuhan bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir. Terima kasih Engkau melawat setiap dari kami. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Dalam setiap ucapan dan doa kami mau mengucap syukur kepadamu. Apa yang tak pernah kubayangkan, apa yang tak pernah kumimpikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau yang mengerti, Kau
kecukupan yang Kau berikan kepada kami. Sungguh Tuhan, terima kasih kami. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan. Selalu ada alasan untuk kami bersyukur, sebab Engkau sangat baik bagi kami. Pada setiap masing-masing dari kami, Engkau nyatakan kebaikan-Mu dengan cara-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan dalam setiap perjalanan hidup kami, hanya Engkau yang kami andalkan. Kami mau masuk pelataran-Mu Tuhan dengan puji-pujian, dengan sorak-sorai Tuhan, sebab hanya Engkau yang kami andalkan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mau masuk dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian. Kami mau mengangkat suara kami, hati kami untuk memuji Engkau Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan, milik kami, Engkau yang kami andalkan kesini Alfa. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Engkau. Aku andalkan kekuatan
telah masuk dengan sorak-sorai dan puji-pujian. Kami mau menenangkan hati kami dan kami mau berbicara. Kami mau melangkah masuk dalam hadirat yang kudus untuk menyembah Engkau Tuhan, Engkau yang baik, Engkau yang kudus dan mulia. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Kami memandang Engkau di tempat kudus ini. Ya Allah, Engkaulah hidupku, jiwaku harus kepadamu. Seperti tanah yang kering, seperti tanah kering yang berlari, bertahanku
Datanglah kepadaku dengan segenap keberadaanmu, hai anak-anakku. Aku adalah Bapa yang murah hati dan lemah lembut. Aku yang akan menutup jalan-jalan senantiasa sampai selamanya. Terima kasih Bapa. Engkau hadir di tengah kami. Engkau melawat setiap dari kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Dan pada malam hari ini ya Bapa, kami juga mau mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengerti Tuhan dan membuka hati kami untuk pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mau membuka pikiran kami, hati kami untuk Engkau berkarya. Bersabdalah Tuhan, berhembuslah ya Roh Kudus untuk setiap dari kami yang hadir di tempat ini. Kami mengucap syukur Engkau telah hadirkan Om Darmawan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah mempersiapkan Om Darmawan sedemikian rupa. Engkau telah memperlengkapinya dengan senjata Roh Kudus-Mu sendiri untuk Om Darmawan menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami. Apa yang harus kami mengerti, apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Kami mau sungguh membuka telinga kami, membuka hati kami Tuhan untuk suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Segala doa, pujian, ucapan syukur dan penyembahan ini Tuhan, dan permohonan kami ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa. Dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara-saudari. Silakan ada. Selamat malam, Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan kalau saya boleh diberi kesempatan untuk berbagi bersama. Saya tidak menghormati Anda, saya sama-sama dengan Anda. Wah, Bapak Sios. Masuk di jadi saya nggak bisa ngomong juga karena saya masuk lihat yang pemain keyboard koordinator BPK. Yang nyanyi cap apa? Saya kesini jadi cap apa? Apapun ada gitu ya. Baru pelayan juga di camp, ada Roland, ada Yuri, ada beberapa tim, dan ada Pak Hendra. Yang kalau bukan karena Pak Hendra, saya tidak bisa jadi pembicara camp Pria Sejati. Terima kasih Pak Hendra. Ya, baik Bapak Ibu terima kasih. Jadi yang saya mau katakan adalah apa? Siapapun kita di tempat ini, ya entah itu koordinator BPK, entah itu dulu dari BPN, di sini ada pembicara dan ada yang ikut cap dan sebagainya, itu semua kita di tempat ini adalah maunya Tuhan. Amin. Setuju? Mari kita doa penutup. Beres semua sudah. Ya. Baru mulai ya. Maunya Tuhan kita berada di tempat ini. Maunya kita gimana? Maunya kita mungkin jangan di sini, ya. Maunya kita mungkin di Sahabat, di Rumus Barento atau apapun itu gitu ya. Itu lebih enak, betul nggak? Enak banget. Tapi kenapa kita berada di sini? Karena kita mau ikut bersama dengan Tuhan. Kalau Anda berhadapan pada hal yang seperti ini, Anda pilihan nih, ada martabak biasa, spesial dan istimewa. Anda mau yang mana?
Ada yang spesial? Mau semuanya? Mau dua-duanya, ada 3 tuh. Jujur, semua maunya istimewa atau spesial. Ya. Tapi sekarang saya perhadapkan kepada satu situasi. Kalau tadi judulnya kita adalah maumu atau mauku, berarti maunya Tuhan atau maunya aku. Karena apa? Kita berbicara kerohanian kita sehingga kita mau sampai ke tempat yang dituju nanti. Tetapi apa? Maumu, saya bilang maunya Tuhan. Maunya dokter istimewa, biasa atau spesial? Ya, dokter bilang apa? Jangan, nanti lu kolesterol, jangan, nanti lu jantung dan sebagainya. Tapi mau mana? Tetap istimewa. Dan mau ya, kan jadi ayam apa ya? Teman-teman, yang saya katakan adalah apa? Seringkali manusia bilang apa? Mauku yang enak, mauku yang luar biasa, betul nggak? Nah sekarang kalau ikut Tuhan, maumu atau mauku? Maumu Tuhan, ikut Tuhan enak nggak? Halo? Wani ngomong. Enak ikut Tuhan. Betul nggak? Tadi saya curi-curi dengar tuh. Roti ini ada cincin di belakang. Kebetulan saya curi-curi dengar. Ada pelayanan apa kan? Ya sudah, jangan hitung sama Tuhan. Jadi bilang begitu kan? Jangan hitung sama Tuhan. Maumu atau mauku udah lah maunya Tuhan. Secara jujur capek nggak? Capek jujur. Tetapi ada sukacita nggak? Ada sukacita. Nah, kalau Anda diperhadapkan, kamu sorry, alhamdulillah. Selain kalau Anda ketemu di jalan ya, ada berlian kan kecil kan, jangan gede-gede gitu. Sama ada batu kerikil kayak gitu. Anda ambil yang mana? Berlian dong, betul nggak? Tetapi yang mau saya katakan sebetulnya tadi ketidaktahuan ini belum nih ya. Terbalik kayaknya saya di slide. Nah, sebetulnya karena ketidaktahuan Anda, batu kerikil ini adalah batu yang berharga. Saya hobi batu teman-teman ya. Jadi ketika dari SD malah saya sudah main batu. Kalau ketemu batu yang biru-biru seperti di jalan, pasti saya. Kenapa? Bisa aja ini king safir, bisa aja blue safir. Karena kalau Anda gosok batu itu, ya, menjadi batu yang luar biasa yang disebut batu. Jadi karena ketidaktahuan, kita nggak mau mengambil batu kerikil itu, betul nggak? Kalau berlian ya udahlah, kita tahu semua kalau berlian itu berharga. Tetapi ini yang terjadi karena ketidaktahuan, kita tidak mengambil kerikil. Pernah suatu kali saya main-main di apa itu yang di kebun kelapa itu namanya? BTC, ITC. Itu kan tukang batu semua dulu tuh. Batu-batu itu udah dibuang sama mereka. Saya ambil, itu batunya kelapa udah nggak menarik gitu. Akhirnya dengan si tukang batu itu saya gosok di situ. Dia menyesal. Pak, dia mesti dipijat. Ya, dipijat dapat match. Saya gosok itu batunya hitam, ada merah, ada kuning, ada hijau. Luar biasa. Ya, karena kita tidak tahu. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tahu apa yang menjadi maumu? Apakah kita tahu apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan ini? Teman-teman pernah dengar firman ini kan? Yesus 2:10. Ini kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Ini adalah maunya siapa? Maunya Tuhan. Pertanyaan saya, kita tahu nggak ada ayat yang seperti ini? Gak apa-apa, Anda dapat jadi dalam hati. Atau kita berbicara, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maunya Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Dan saya gabungkan dengan satu firman kembali, Yohanes 15:4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam. Jadi ketika ini hanya 2 ayat ya.
Begitu banyak maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi dengan dua ayat ini maunya Tuhan apa? Kita bisa simpulkan. Tinggal di dalam aku. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi itu yang terjadi. Maunya itu yang lebih besar daripada mau. Sama ya, di luar orang Yesus. Di luar Yesus ada ya, semuanya ikut Tuhan. Amin. Di luar sana banyak maunya aku. Nah, hingga ketika begitu banyak orang melakukan hal-hal sendiri, akhirnya orang sementara ini tuh dia bilang apa? Ini malu. Saya melakukan dengan kekuatanku, saya lakukan dengan powerku. Ya. Ada satu hamba Tuhan, ketika dia belum bercerita, ketika dia belum jadi hamba Tuhan, dia nyanyi lagu dia. Dia selalu nyanyi lagu ini, My Way. Wih, dia bilang suaranya cocok dengan saya. Memang saya pernah dengar dia. Tetapi ketika sudah jadi hamba Tuhan, lagu ini tidak pernah dia nyanyikan. Karena dia bilang apa? Ini bertentangan dengan kekuatan. Ini bertentangan dengan kehidupan. Karena apa? Kita hidup dengan Tuhan, bukan my way. Tuhan yang bertata, Tuhan yang berkarya semuanya di hadapan kita semua. Ini mari kita selalu ikuti jalan Dia, lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Tuhan berkehendak bebas dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Anda udah ikut Tuhan ya, tetapi ada kekacauan di dunia. Halo? Ada, begitu banyak karena bisa perang terjadi. Tetapi sebenarnya awal penciptaan Tuhan memberikan yang terbaik. Ya. Ketika diciptakan dunia dan isinya, Tuhan katakan baik. Malah ketika menciptakan manusia, Tuhan katakan apa? Sungguh amat baik. Tinggal di Taman Eden, wih itu luar biasa. Berduaan terus Adam dan Hawa. Perintahnya, larangannya ada berapa? Cuma satu. Hidup di dunia ini banyak larangan. Banyak, tapi dulu cuma satu. Apa? Gak boleh tuh makan buah pengetahuan. Ketika kau makan buah itu kau akan Tuhan kasih kehendak bebas. Tuhan kasih kehendak bebas, boleh tuh. Ketika Hawa mengambil buah itu, Allah melarang nggak? Itulah kehendak bebas. Allah nggak melarang. Tapi ada iblis tuh dalam bentuk ular yang mengatakan apa? Makan aja nggak apa-apa. Ketika engkau makan, matamu akan terbuka dan engkau bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Coba godaan seperti itu. Akhirnya Hawa makan itu bersama dengan Adam. Diusirlah Adam dan Hawa dari Taman Eden. Mulai dari kekacauan. Mulai dari situ. Kekacauan terjadi dalam kehidupan. Termasuk saat ini, teman-teman. Kekacauan ada di mana-mana. Termasuk di PDKan. Bukan. PDKan saya nggak berani ngomong di sini. Nah, manusia melanggar perintah Allah, diusir dari Taman Eden karena siapa? Mauku, maunya Hawa, aku mau melihat orang yang baik, mau seperti Hawa. Inilah kehendak bebas yang disalahgunakan. Maka ketika kita mauku yang kita lakukan, berapa banyak kekacauan terjadi di dalam kehidupan manusia. Contohnya perang tuh, ya. Karena siapa? Maunya seseorang kan? Yang nggak berurusan lah. Seperti itu, gitu. Teman-teman. Kain membunuh Habil. Karena apa? Karena iri, karena kekacauan. Karena Babel ditinggikan begitu tinggi, karena kesombongan. Betul kan? Nah, cerita Nuh diminta membuat bahtera. Allah bilang apa? Karena manusia sudah jahat. Mereka tidak mengikuti lagi apa yang menjadi kehendak Allah. Kejadian 6 ayat 11-12 mengatakan apa? Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi.
maumu yang dijalankan oleh manusia. Sementara Tuhan bilang apa? Enggak, bukan seperti itu yang aku inginkan. Nah, ketika kita berbicara soal perjalanan iman, maumu atau mau, perjalanan iman adalah sebuah perjalanan yang bukan perjalanan yang instan. Betul nggak? Anda bisa sampai seperti ini instan nggak? Ya pasti, perjuangan Anda itu luar biasa. Mungkin dari kecil ikut Tuhan Yesus, dibaptis dan sebagainya, perjuangannya luar biasa sampai dengan pada saat ini. Perjalanan kita. Saya percaya Anda udah ikut maunya Tuhan tuh di dalam kehidupan. Kalau enggak, Anda tak akan ada di tempat ini. Betul nggak? Ya. Tetapi kadang yang namanya manusia mau punya lebih besar nggak? Tuhan pada kalanya ditinggalkan. Manusia mengatakan, enggaklah aku mau mengenal Tuhan, nggak mau mengenal Tuhan. Aku nanti aja deh masa bodoh dan sebagainya dan sebagainya. Saya lakukan karena saya yang punya power. Itulah yang sering manusia lakukan pada saat ini. Berapa banyak kita tahu bahwa Allah itu baik, kita tahu bahwa kita harus hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika mengalami satu, jangankanlah kita jangan berbicara soal tidak enak. Ketika kita berbicara soal enak di dunia, seringkali kita tinggalkan Tuhan. Seringkali kita tinggalkan Tuhan. Teman-teman, suatu hari saya dapat berkat, saya dibayarin pergi ke Lombok satu keluarga. Kemudian kami naik perahu ke Gili Trawangan, naik perahu. Enak banget tuh. Pertamanya tenang benar dari pantai, kami ketawa-ketawa, kami ngobrol. Ingat Tuhan ya? Tapi begitu di tengah, kayak ombak 2 meter, gimana? Mulailah rosari berdoa. Wih, rohani semua. Ya, lihat perjalanan kehidupan di dunia ketika kita enak, ketika kita mengalami sesuatu yang istimewa dalam kehidupan, seringkali kita lupa. Antara Tuhan adalah, ya. Nah ini yang terjadi. Sehingga apa? Lupa akan maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal dalam waktu senang, dalam waktu tidak senang, kita harus ingat Tuhan ya. Nah, teman-teman, seringkali kita kalah di dalam peperangan rohani. Satu hari saya baca satu buah buku yang namanya Sun Tzu. Kenal ya Sun Tzu ya? Ahli perang. Ya, tokoh sejarah militer, gelarnya aja guru matahari. Kemudian dikatakan hampir 40 tahun sebagai jenderal, Sun Tzu tidak pernah kalah dalam pertempuran kampanye atau perang. Bayangin, 40 tahun perang tidak pernah kalah. Luar biasa banget. Lalu ada satu pertanyaan, orang bertanya, kenapa Sun Tzu nggak pernah kalah? Lalu Sun Tzu berkata apa? Memastikan bahwa para tentara memahami perintah yang diberikan kepada mereka. Jadi Sun Tzu bilang apa? Saya berikan perintah kepada mereka Tuhan dan pastikan bahwa mereka memahami apa yang saya berikan. Sehingga berkemenangan. 40 tahun dia berkemenangan. Karena apa? Karena para anak buahnya mengerti apa yang diinginkan oleh Sun Tzu. Lalu bagaimana dengan kita, teman-teman? Kita mau kemenangan enggak? Ya, mau dong, betul nggak? Kenapa kita tidak ikuti apa yang diucapkan oleh Tuhan? Lewat apa? Firman. Kita sering kali nyanyi tuh di PD kapal, betul nggak lagu ini kan? Firman, bicara di kakiku, terang bagi jalanku. Ya, kita nyanyi. Kadang-kadang kita nyanyi hanya sekedar dari mulut. Betul nggak? Puji-pujian kadang-kadang saya tanya kepada teman-teman pujian bagus ya, iya. Tetapi keluar dari ruangan ini mereka kosong. Karena apa? Mereka tidak meresapi arti daripada setiap lagu. Padahal kalau kita lihat setiap lagu yang kita lakukan seringkali dari firman Tuhan ya. Dari firman Tuhan. Ya, saya tadi nyanyi Allah setia, jadi kita puji Allah setia. Nah ini yang terjadi. Ketika kita menyanyikan firman berita bagiku, bagi kakiku, ya udah. Itulah yang kita harus ikuti. Baca firman. Seperti Sun Tzu ketika dia memberikan semuanya kepada anak buahnya, 40 tahun dia berperang. Dan kita pun sama, kita percaya. Kalau kita mengenal firman Tuhan,
kita akan berkemenangan dalam hidup. Amin. Nah, teman-teman, Amsal 3:5-6, yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan. Ada dua hal ketika kita mau tahu siapa itu maumu. Teman-teman, yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan. Karena sering kali firman itu buat kita benar nggak sih? Betul nggak? Kadang-kadang kok firmannya begini sih? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Setuju nggak? Halo? Kan aneh gitu. Sebenarnya bukan itu artinya, ya. Tapi kita harus mengampuni semua orang. Tetapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Gak ada kata lain. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita terima. Kita sakit, bukan berarti sakit itu daripada Tuhan. Sakit dari siapa? Dari martabak tadi, betul enggak? Dokter udah bilang, jangan makan martabak, kolesterol. Tapi tetap dimakan. Jadi jangan menyalahkan Tuhan. Semua coba kita pakai dengan pola pikir kita, bukan dengan pola pikir dengan pola pikir Tuhan, bukan dengan pola pikir kita lagi. Ketika firman Tuhan katakan, yuk inilah jalan, ikutin Dia. Sekarang begini, tadi, marilah datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Anda datang kepada Tuhan, ya? Halo? Anda pasti datang kepada Tuhan dengan berdoa, betul nggak? Waduh, itu kalau udah masalah berat, itu sampai berlutut, sampai nangis-nangis itu berdoa sama Tuhan. Wah, kenapa aku begini Tuhan, kenapa aku begini? Ya. Tetapi mari kita lihat di batik itu, siapa yang berbuat ketika kita mengalami hal yang seperti ini. Ya. Percayalah kepada Tuhan. Jangan menanyakan lagi, wah ini tidak. Tetapi tanyakan kenapa Pak? Tuhan, tolong saya. Karena ketika saya mengalami satu masalah besar, saya hanya punya bujang lutut, bisa menangis bersama dengan istri saya. Saya hanya katakan dalam doa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Itu 3 kata sakti buat saya. Tuhan tolong saya. Lalu Tuhan katakan apa? Tuhan katakan luar biasa lewat firman Tuhan. Seringkali saya ke gereja itu ngaco-ngaco, teman-teman. Maaf ya. Saya kadang-kadang dulu ke gerejanya di Laurentius, terus misalnya minggu ini tergantung kami ngirim kue, karena dulu kami toko kue. Kami ngirim kue misalnya di daerah Sudirman, kami ke gereja ke Waringin. Atau ke gerejanya di Pandu. Dan Tuhan seringkali berbicara lewat hal-hal yang seperti itu. Ketika saya ke gereja Pandu, itu romonya berkembang pas dengan apa yang saya alami pada saat itu. Jadi jangan katakan wah ini berat, tetapi setiap saat katakanlah terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan ini semua kepada kami. Mengandalkan Tuhan. Santo Yohanes Kristosomus mengatakan, jika Kristus besertaku, kepada siapakah aku harus takut? Jadi nggak ada lagi rasa takut di dalam kita. Ketika itu jujur ya, Pak Hendra dulu lagi mencari pembicara camp. Jujur saya nggak mau Pak Hendra. Udah beberapa kali kan, 2 kali saya menolak Pak Hendra. Saya belum mau, saya belum mau. Tetapi yang saya katakan saat ini adalah, ya Tuhan tuh punya rencana. Ketika saya mengalami kejadian sesuatu yang memberatkan saya bisa bercerita itu kepada kaum pria ketika ada kayak Tuhan punya rencana. Ketika saya mengandalkan Tuhan, saya tidak lagi mengandalkan diri saya sendiri, tetapi saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ketika Kau mau pakai saya, silakan. Teman-teman, berapa kadar kepercayaan Anda kepada Tuhan? Silakan Anda jawab di dalam hati. 100%? 80%? Puji Tuhan 100? 60%? 40%? Atau 20%? Seperti baterai handphone kita selalu di-charge ketika baterai lowbat. Betul? Sebenarnya kita setiap minggu di-charge, supaya percaya kepada Tuhan, mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Lewat apa? Ekaristi. Setelah memilih,
Kamu mau mengatakan apa? Yuk. Apa? Doa. Apa yang kau katakan? Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada di chat setiap itu. Keluar dari gereja, Anda full ya, 100%. Setiap Anda 100%. Masuklah hari Senin, tinggal 80. Masuklah hari Selasa, tinggal 70 dan sebagainya. Puji Tuhan kalau Anda bisa pagi lagi gitu loh, dicas lagi gitu kan sebelum nol. Nah, yang mau saya katakan adalah seperti coba lihat. Kalau kita nggak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan, inilah yang terjadi. 今天我做个训练，来提升下你们相互间的信任度。预备，到！ Tahu perintah nggak? 我喊倒的时候是一直往后倒，听见了没有？ Ke belakang. 听清楚了。预备，到！ Ya kita bisa tertawa melihat film ini, tapi itulah gambaran dari kita manusia. Seringkali kita tidak mau tahu perintah Tuhan. Perintah Tuhan maunya yang kita jalankan. Tapi film ini membuat kita mungkin tersadar. Kalau saja kita mengerti perintah yang diberikan, akan terjadi hal yang seperti ini kan? Tidak. Demikian juga dengan hidup kita, teman-teman. Tuhan katakan luar biasa ya. Ada 7 pernyataan akulah dalam kitab suci. Ya, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Ya, kenapa kita nggak percaya? Betul kan? Kalau saja dulu ketika kita sekolah nih, kita nggak percaya sama guru bahwa 1+1 adalah 2. Sampai sekarang kita pintar kan? Sesat terus, betul kan? Dan ini yang diajarkan oleh guru kita. Ya. Salah satunya yang tadi, kalau kita nempel sama pokok anggur, kita akan hidup. Ya, itulah akulah pokok anggur yang baik. Kenapa kita ikuti? Yang kedua, tadi adalah janganlah bersandar terhadap pengertianmu sendiri. Jangan I did it my way lagi. Bukan kita lagi sekarang yang berkarya adalah Tuhan. Ikuti perintah Tuhan. Lihat ini lagi sekali lagi. Masih orang yang sama. Suruh masak reklamannya tokonya dia gitu ya. Lalu dipasakkan sebaliknya. Terbalik kan? Enggak. Salah makan. Kamu selalu salah kan? Ya, benar itu. 看清楚那个瓜嘞， Ayo. Orang ini bergantung terhadap pengertiannya sendiri. Bahwa menurut saya udah benar itu loh, yang terbalik itu. Tapi yang satunya benar juga yang dibalikin itu yang kosong. Inilah kacau balau yang terjadi. Ya, terjadinya apa? Pengertian sendiri dalam mengartikan setiap firman Tuhan, bahkan mengartikan setiap yang Tuhan berikan. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Yang tadi kalau kita lanjutkan di bab yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Akuilah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada satu pernyataan dari Paus Yohanes kedua. The way, mau dibaca lah bahasa Indonesia 5. Saya sudah Google Translate. Cara Yesus menunjukkan kepada Anda tidaklah mudah. Sebaliknya, itu seperti jalan yang berkelok-kelok di atas gunung. Jangan putus asa, semakin curam jalannya, semakin cepat ia naik menuju cakrawala yang semakin. Anda sudah merasakan ini nggak dalam kehidupan Anda?
Kalau tiba-tiba jatuh tuh, waduh bebannya begitu berat. Tapi ketika Tuhan menjamah dan kau hidup dalam cakrawala, mana nggak rasanya? Disitulah jatuh cinta kepada Tuhan. Lebih mengerti akan arti jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mungkin jujur dipertobatkan juga dari para Kristen PDKK terutama. Karena dulu kehidupan saya kacau balau. Kalau ngomong kono lah, kelakuannya, udah kacau balau sebagai seorang pria. Pada waktu itu kami pergi piknik ziarah ke Lampung, kalau saya ingat betul, saya ke Lampung bersama dengan ibu-ibu, bersama dengan teman-teman saya. Seperti biasa, saya ngomong porno. Karena kalau teman-teman di lingkungan saya pribadi, ketika saya ngomong porno, mereka ketawa, mereka senang gitu. Dan itu terjadi di dunia, kita nggak bisa tutup. Saya bercerita seperti itu di dalam kelas. Ada satu orang, ibu-ibu, di depan, dia nunjuk saya dengan nada-nada yang keras. Darmawan, saya nggak setuju kamu bicara seperti itu. Kita mau ziarah, kita mau dekat-dekat dengan Tuhan. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Saya ke belakang, setelah ibu itu berbicara seperti itu, saya ke belakang, saya mulai introspeksi diri saya. Iya benar juga ya. Kenapa? Saya mau dekat-dekat dengan Tuhan, kita bisa berbicara yang di luar. Pulang dari situ, saya mulai diajak ke persekutuan doa. Ya, di PD Komunitas Kasih, mungkin Ibu Sri tahu, ya, saya berada di situ. Kemudian adalah SHDR di Laurentius, saya lupa tahun berapa. Ikut saya, disitulah saya mulai dipertobatkan, luar biasa. Karena dulu yang saya bilang, saya tidak percaya bahasa roh. Orang bisa bahasa roh, bisa nyanyi hebat seperti mereka di depan, bisa ngikutin. Anda bisa nggak bisa bahasa roh nih? Anda bisa ngikutin ya orang bahasa roh. Wih, sih, ya mana bisa kan? Nggak bisa. Secara mulut bisa dong. Betul? Saya bilang dulu saya nggak percaya bahasa roh. Karena saya bisa ngikutin apa yang mereka katakan ketika PDKM, ketika berjemaah. Raya sikir saya akan aja gitu. Bukan dari roh. Tetapi ketika saya didoakan di depan, di situ ada yang mendoakan, di belakang ada yang menunggu, tiba-tiba mulut saya seperti semut banyak. Dan jatuh saya nangis, disitulah saya mulai sudah macam raksa yang lain gitu. Raya sikir nggak bisa berhenti teman-teman. Dan disitulah saya mulai tahu, disitulah bahasa roh yang disebut. Dari situ saya mulai jatuh cinta kepada Tuhan. Hari Senin saya PDKK Pandu ya, Paulus. Hari Selasa ke katedral, hari Rabu saya ke Odilia, hari Kamis saya ke Laurentius. Kalau Anda masih ingat saya dulu. Setiap hari saya ke persekutuan doa. Karena apa? Ini dari saya maunya-mu Tuhan yang saya mau jalankan dalam kehidupan. Jatuh cinta kepada Tuhan. Dan saya rasakan betul ketika dulu jalan berkelok-kelok, walaupun sekarang berkelok-kelok, tetapi saya menemukan cakrawala yang semakin luas bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk teman-teman, pakailah maunya Tuhan dalam kehidupan. Berapa banyak sekarang kita mau tahu setiap firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan apa? Yuk kita baca sama-sama firman yang baru. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang berharapan. Rancangan Tuhan itu indah. Kita jangan berpikir, kok Tuhan memberikan ini, memberikan itu. Enggak. Tuhan punya maksud dalam kehidupan ini. Maka saya sering nyanyi. Kalau saya mau ingat firman Tuhan, saya sering nyanyikan lagu-lagu yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman ini. Seperti tadi, firman-Mu, saya nyanyi. Rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Setinggi langit dari bumi, tingginya jalanmu dari jalanku. Rancanganmu bagiku Tuhan bukan kecelakaan.
Rencanamu bagi Yesus damai sejahtera. Rancanganmu bagiku hari depan penuh harapan. Rancanganmu indah bagiku. Setiap hari kalau saya punya masalah, saya nyanyi lagu-lagu rohani yang sesuai dengan apa yang menjadi masalah saya. Sehingga apa? Saya hafal firman Tuhan. Bahwa lagu ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Yuk teman-teman, cobalah. Mungkin cara saya boleh ataupun bisa membawa sesuatu dalam kehidupan Anda. Lebih ingat akan firman Tuhan. Biasanya kalau kita ngapalin firman Tuhan susah. Tapi kalau kita nyanyikan setiap hari. Pengertianmu sendiri berarti apa? GPS-nya Tuhan yang kita pakai. GPS-nya Tuhan. Karena kalau kita pakai pengertian sendiri, kita akan nyampe. Seringkali loh, saya nggak tahu jalan JIS itu apa, masa JIS itu dalam berapa gitu. Saya nggak tahu. Pakai GPS tuh. Ya. GPS arahkan, pasti arahan yang benar, betul nggak? Ya. Tetapi saya nggak percaya pada saat itu. Ketika GPS katakan belok kiri ke JIS itu, ya. Saya bilang, dia bilang lurus. Namanya juga JIS itu. Kan dia JIS itu gede. Pasti JIS itu 5 mah ya jadi itu. Jadi saya nggak ikutin GPS dulu yang suruh lurus. Saya ikutin diri sendiri, beloklah ke kiri. Disuruh lagi kalau GPS kan suruh U-turn kan, balik lagi gitu kan. Enggak, di situ lo teangan di situ. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Perintahnya suruh lurus kok. Akhirnya coba saya ikutin tuh perintah GPS, saya balik lagi U-turn, lurus, tinggal belok sedikit 10 meter di situ lah dalam. Coba. Kalau kita pakai pengertian sendiri, kita nggak akan nyampe. Tapi kalau kita pakai pengertian Tuhan sendiri, pasti nyampe di tempat lain. Ada GPS sebagai petunjuk arah. Kenapa kita nggak pakai? Walaupun dalam kehidupan ini memang kita selalu meragukan apa yang terjadi, tetapi satu hal, ketika iman kita pegang, yang bisa memindahkan gunung, itulah luar biasa. Amin. Anda berbicara soal amin. Amin. Amin itu apa? Agree with God. Setuju? Anda udah bilang amin loh. Tadi juga waktu doa juga amin kan? Anda agree with God. Lalu move with God. Bergerak bersama dengan Tuhan. Dan end with God. Berakhir bersama dengan Tuhan. Never. Jangan pernah sangsikan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Saya percaya teman-teman, ketika kita mengatakan amin dalam kehidupan kita, amin adalah mengakui ya dengan beriman. Betul? Ya, kita setuju dengan Tuhan. Ya, saya akan bergerak bersama dengan Tuhan. Ya, saya akan berakhir bersama dengan Tuhan. Dan ya, saya tidak akan pernah meragukan Tuhan dalam kehidupan. Suatu hari, mungkin saya diperhadapkan kepada satu situasi yang membuat saya terpuruk luar biasa. Saya tidak mau cerita detailnya teman-teman, tapi keterpurukan ini yang saya alami itu membuat saya akhirnya saya tidak mau melayani Tuhan lagi. Pokoknya saya nggak mau melayani Tuhan. Saya bilang sama istri saya waktu itu, saya stop jadi pewarta, saya stop jadi pengajar. Pokoknya saya tidak mau melayani Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau tidak ada. Kalau Engkau ada, Engkau tidak akan memberikan beban ini kepada saya. Itu yang terjadi teman-teman. Kira-kira 10 tahun yang lalu. Saya bilang udah akhir, Tuhan. Saya udah nggak mau lagi. Tapi suatu hal, saya diingatkan saat itu juga, Roh Kudus bekerja, sehingga saya berbalik kembali kepada Tuhan. Saya katakan never doubt. Saya tidak akan pernah meragukan Tuhan. Karena apa? Perjalanan nantinya bersama dengan Tuhan akan membawa saya kepada segala sesuatu yang indah dalam kehidupan ini. Sesuai lagu tadi, makanya saya terus menyanyikan lagu itu. Rancangan Tuhan itu indah dalam kehidupan ini. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya percaya ketika Tuhan bisa berkarya dalam kehidupan saya, Tuhan bisa berkarya dalam kehidupan Anda. Yang penting apa? Pakailah
pikiran Tuhan, bukan pikiran kita lagi. Pakailah jalannya Tuhan, bukan jalannya kita. Bukan identity, my way, tapi identity is good. Amin. Saya undang di pujian. Kita akan menyanyikan satu lagu yang luar biasa buat saya, yang bisa berubah dalam sisi kehidupan. Bersamamu Bapak, akan kita lewati semua yang terjadi, yang mungkin membuat kita terbeban dalam kehidupan, kita terpuruk di dalam kehidupan. Padahal Tuhan ada selalu di dalam kehidupan kita, di setiap musim kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Saudara-saudari terkasih, mari kita satukan hati dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa malam ini, untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Semoga kita dapat selalu setia dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi Bapak Darmawan Rusmin yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk Bapak Darmawan Rusmin
Anugerahkanlah kelancaran dalam setiap aspek kehidupanmu, sehingga setiap hal yang kau lakukan semakin memberkati banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran beserta seluruh jajaran kabinetnya. Semoga mereka tidak bekerja demi keuntungan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri demi kemajuan bangsa Indonesia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Elvin, Pastor Chris, Pastor Bogart, serta para imam lainnya. Semoga dalam menjalankan perutusannya sebagai gembala, hati dan pikiran mereka senantiasa terarah kepadamu untuk membawa umatmu agar semakin mengasihi Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit dan menderita. Semoga Engkau memberkati dan mendampingi mereka yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus di salib. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi kami semua yang hadir malam ini. Semoga Bapa mencurahkan semangat Kristus Putramu agar kami dapat saling menguatkan dalam memanggul salib kehidupan kami dan mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk dapat dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan persekutuan doa dan juga untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sungguh kita semua diberkati Tuhan. Dan pada malam hari ini kita juga mau memberikan berkat kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik dalam persembahan pada malam hari ini untuk keberlangsungan PDPKK Santo Laurentius ini. Kita menaikkan lagu pujian ini. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak berlebihan. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, terima kasih Bapak Ibu atas persembahan yang diberikan. Mari kita dengarkan pengumuman. Selamat malam Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar untuk beberapa buah pengumuman. Pertama-tama sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Om Darmawan Rusmin untuk renungannya, untuk firman-Nya malam hari ini yang sungguh menguatkan kita bahwa jangan mengikuti keinginan kita, tapi marilah kita mengikuti kehendak Tuhan. Boleh yuk kita kasih aplaus buat Semoga Om Darmawan Rusmin selalu diberkati segala pekerjaannya, pelayanannya, juga keluarganya. Kami juga berterima kasih untuk semua tim yang melayani pada malam hari ini. Tim pujian, terima kasih. Tim pendaftaran, among tamu, juga untuk tim konsumsi dan sound system juga Polmed.
Dan tak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Boleh kasih tepuk tangan untuk diri kita semua yang hadir malam hari ini. Karena saya tahu mungkin hari ini kayaknya ada aja ya, harusnya nggak akan datang, nggak akan hadir. Tapi untungnya kita hadir malam hari ini. Kita semua malam hari ini betul-betul dikuatkan dengan renungan dan juga dengan sharing dari Om Darmawan. Bapak Ibu, beberapa buah pengumuman. Rangkaian kita sudah selesai from tired soul to transform heart, dan kita akan menutup rangkaian tema ini dengan misa dan adorasi Bapak Ibu pada tanggal 30 Juli nanti bersama dengan Pastor Hendra. Judulnya, temanya adalah No God, No Good. Bapak Ibu kami undang hadir ya untuk Kamis minggu depan. Selanjutnya seperti biasa, setiap hari Selasa kita akan mengadakan doa syafaat. Bapak Ibu, doa syafaat ini tidak hanya untuk kami para panitia atau pengurus, tapi kami juga mengundang Bapak Ibu untuk boleh hadir di dalam doa syafaat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Mungkin ada beban-beban apa yang mau didoakan, ataupun kita mendoakan saudara-saudari kita atau keluarga kita. Jadi jangan ragu-ragu, kami tunggu hari Selasa Bapak Ibu tanggal 28 jam 18.30 di ruang Agnes di bawah. Kemudian ada doa koronka. Doa koronka ini mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah tahu, sudah berjalan sejak COVID. Berarti sudah hampir 6 tahun ya, betulnya dari 2020 ya, COVID ya. Nah Bapak Ibu, kami melakukan doa koronka ini melalui online. Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu pada saat jam 14.45, silakan langsung masuk ke ruangan Zoom-nya. Ada meeting ID dan password-nya. Kita sama-sama mendoakan bangsa Indonesia dan kesembuhan saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit. Selanjutnya, kami juga dari Persekutuan Doa Santo Laurentius membuka pelayanan wujud doa. Mungkin ada yang ingin didoakan tapi sungkan untuk dikatakan, boleh Bapak Ibu ditulis wujud doanya, nanti dimasukkan di dalam kotak yang ada di depan ruang sekretariat di bawah ya. Nanti dari tim doa PD Santo Laurentius akan mendoakan bersama dengan saat doa syafaat pada hari Selasa. Selanjutnya, nah ini dengan sukacita PD PKK Santo Laurentius mempersembahkan pembangunan rohani Katolik yang akan diadakan pada tanggal 3 September 2026, New Heart, New Spirit. Bapak Ibu, tiketnya sudah bisa dibeli, bisa melalui Cilisti atau melalui saya, juga bisa melalui tiket online. Nanti flyernya ada juga di grup besar. Bapak Ibu bisa lihat untuk lebih detailnya. Seperti dilihat wartanya dari Malaysia, Jude Antoine, kemudian ada juga tim pujian dari Light of Jesus LOJ Worship. Bapak Ibu diundang hadir ya semua, diadakan di Geraha Mekarwangi, Bandung. Jangan ragu-ragu, kalau perlu tiketnya silakan dihubungi Cilisti. Selanjutnya, seperti biasa sudah berlangsung berapa tahun ya Pak Timi? Senandung doa? 3, 4, lebih? Pokoknya lebih dari 3 tahun. Kami Keuskupan Bandung mengadakan senandung doa untuk bangsa Indonesia. Nah ini bukan hanya PD PKK saja, tapi juga dari berbagai kategori lain yang berada di bawah Keuskupan Bandung. Rencananya akan diadakan di Unpar. Ya, di lantai dasar Aula Multifungsi pada tanggal 17 Agustus. Nah, ini kan hari libur ya Bapak Ibu, boleh silakan untuk mengikuti bersama-sama kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Nggak ada tiketnya kan ya? Langsung ada 30.000. Oh, ada 30.000. Ada kontak personnya. Nanti flyernya juga akan disebar aja ya di grup besar supaya lebih jelas lagi. Selanjutnya, untuk Jumat tanggal 7 Agustus akan diadakan misa Jumat pertama dan adorasi oleh BPK PKK Keuskupan Bandung yang akan diadakan di Maulana Yusuf nomor 5. Juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk boleh hadir pada pukul 11.30.
langsung hadir, tidak usah mendaftar. Selanjutnya, dari Catholic Family Ministry CFM mengadakan camp wanita berhikmat Katolik yang akan diadakan pada minggu depan. Tanggalnya nggak kelihatan. Tanggal 31 sampai 2 ya, 31 Juli sampai 2 Agustus. Masih dibuka pendaftaran untuk para wanita saja ya. Jangan sampai bapak-bapak salah daftar. Daftarin buat istrinya boleh gitu ya. Kemudian untuk para pemuda nih umur 17 sampai 35 tapi belum menikah boleh mengikuti camp Katolik yang MIN ya, yang akan diadakan di bulan September. Jadi yang masih punya adik atau punya putra atau punya cucu boleh silakan. Oh Steven ya, Steven katanya diundang untuk mengikuti. Nah, spesial ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk meningkatkan para pewarta kita juga dalam menyampaikan firman, dalam mewartakan kabar sukacita, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner pewarta BPK PKK. Kenapa? Supaya kami juga mendapat masukan apa yang harus lebih ditingkatkan, apa-apa saja yang harus masih diperbaiki. Jadi kedepannya supaya bisa lebih baik. Silakan Bapak Ibu di-scan QR code-nya. Sekian pengumuman. Terima kasih. Kita lanjutkan. Terima kasih Ibu Fili atas pengumuman yang disampaikan kepada kami semua di tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, siapa yang merasa terberkati pada malam hari ini? Wah, ribuan tangan teracung ya, melambai, puji Tuhan. Dan kita siap untuk jadi berkat? Amin. Amin. Mari saya undang untuk berdiri. Kita mau tutup persekutuan pada malam ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami, dan juga firman-Mu yang begitu luar biasa. Bapa, acara ini sebentar lagi akan selesai. Kami percaya, keluar dari ruangan ini Bapa, kami mampu menjadi saksi-Mu, kami mampu menjadi berkat-Mu, dan kami mampu untuk mengikuti apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami, untuk penjagaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Engkau kiranya Tuhan membimbing kami dalam perjalanan kami pulang, dalam kami beristirahat pada malam hari ini. Kiranya senantiasa ya Tuhan, perlindungan-Mu ada atas kami dan juga untuk keluarga kami. Dan kiranya juga minggu depan kami boleh berkumpul kembali, bertemu kembali dalam ruangan ini untuk bersukacita bersama, untuk memuji dan menyembah Engkau dalam adorasi bersama. Tuhan, kami serahkan hidup kami mau menyelaraskan mau kami dengan mau-Mu Tuhan. Dan kami mau satukan segala doa, pujian, penyembahan, permohonan kami dengan doa yang Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda kami, pendoa kami. Bunda, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tadi yang tangan-tangan melambai yang diberkati ya. Pada malam hari ini juga mau